Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ayuning Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya Ayu Askara Fadila ingin membahas tentang analisis saya terhadap organisasi publik yang kelompok saya pilih, yaitu PT KAI. Oke, jadi yang pertama itu ada analisis IFAS atau faktor internal. Faktor internal itu ada 6. Ada man, mesin atau metode, market, material, market, dan money. Yang pertama itu strength. Strength itu ada 3, yaitu man, mesin, sama market. Yang main itu ada SDM operasional berpengalaman dan terlatih. Yang kedua, mesin itu sistem digital KAI akses dan e-ticketing modern. Yang ketiga, jaringan rel luas di kota-kota besar itu sebagai marketnya. Terus bobotnya, main itu 0,18, ratingnya 4 dengan skor 0,48. Mesin bobotnya 0,16 dengan ratingnya 4 dengan skor 0,52. Market bobotnya 0,16, rating 4 dan bobotnya 0,60. Oke, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan itu ada 3, material, market, dan money. Untuk material itu ada infrastruktur yang tua dan perlu permajaan dengan bobotnya 0,17, rating 2 dengan skornya 0,12. Yang kedua, market yaitu keterbatasan jangkauan ke wilayah tertentu dengan bobotnya 0,17, skornya 2 dan ratingnya 2 dan skornya 0,20. Yang ketiga, money. Biaya perawatan armada dan rel sangat besar dengan bobotnya 0,16, ratingnya 2 dan skornya 0,20. Dengan total IFAS bobotnya 1,00 dan skornya 2,00. Oke, selanjutnya ada analisis IFAS-nya, yaitu berdasarkan hasil perhitungan IFAS terlihat bahwa PT KAI memiliki kekuatan internal yang sangat menonjol dibandingkan kelemahannya. Total skor kekuatannya mencapai 1,6, sementara kelemahannya hanya 0,60, sehingga menghasilkan total skor IFAS 2,20. Angka ini menggambarkan bahwa kondisi internal PT KAI berada pada kategori kuat dan mampu mendukung operasional perusahaan secara stabil. Kekuatan utama PT KAI terletak pada SDM yang berpengalaman, sistem layanan digital seperti KAI Akses dan e-ticketing, serta jaringan rel yang kuat, yang luas yang memungkinkan mobilitas masyarakat dalam skala besar. Skor tinggi pada faktor-faktor ini menunjukkan bahwa PT KAI sudah memiliki fondasi internal yang matang dan relevan dengan kebutuhan transportasi modern. Di sisi lain, PT KAI juga masih memiliki beberapa kelemahan seperti infrastruktur rel yang sudah tua, jangkauan layanan yang belum merata, dan biaya perawatan armada yang tinggi. Walaupun demikian, nilai kelemahannya relatif kecil, menandakan bahwa faktor tersebut tidak memberikan ancaman besar selama perusahaan terus melakukan perbaikan. Lalu selanjutnya ada analisis EVAS, yaitu ada 2 atau faktor eksternal, yaitu ada 2 kategori. Yang pertama ada opportunity, itu dukungan pemerintah bobotnya 0,19, dengan rating 4 dan skornya 0,56. Tren transportasi ramah lingkungan dengan bobot 0,20, rating 4 dan skornya 0,60. Mode transportasi dengan bobot 0,19, rating 3 dan skornya 0,36. Yang kategori kedua ada trade, yaitu persaingan bus travel dengan bobot 0,15, rating 2 dan skornya 0,24. Cuaca ekstrim dan bencana dengan bobot 0,13, rating skornya 0,22. Faktor yang ketiga ada perubahan regulasi dengan bobot 0,14, rating 2 dan skornya 0,22. Dengan keseluruhan bobot EVAS ini bobotnya ada 1,00 dan skornya 2,20. Berdasarkan hasil analisis EVAS, PT KAI memiliki peluang eksternal yang cukup besar untuk mendukung pengembangan perusahaannya. Total skor opportunities-nya mencapai 1,52 dan skor trade-nya berada di angka 0,68, sehingga menghasilkan nilai EVAS keseluruhan sebesar 2,20. Nilai ini menunjukkan bahwa faktor eksternal cenderung memberikan dampak positif bagi PT KAI dibandingkan hambatan yang dihadapi. Peluang terbesar PT KAI terlihat dari dukungan pemerintah terhadap transportasi rendah emisi yang mendapatkan skor 0,56. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional saat ini sangat mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi massal seperti kereta api. Selain itu, pertumbuhan wisata domestik juga menjadi peluang penting dengan skor 0,60 karena mobilitas dan minat perjalanan masyarakat terus meningkat, terutama pada musim liburan. Faktor peluang lainnya adalah perkembangan teknologi digital termasuk pembayaran cashless dan integrasi tiket yang semakin memudahkan pelanggan dan memperkuat daya saing PT KAI. Tapi PT KAI tetap menghadapi beberapa ancaman eksternal, salah satunya adalah persaingan dari bus premium dan travel online yang menawarkan rute fleksibel dan harga yang kompetitif. Selain itu, cuaca ekstrim dan potensi bencana seperti banjir atau longsor dapat mengganggu operasional kereta. Ancaman lain seperti fluktuasi ekonomi dan inflasi juga berdampak pada meningkatnya biaya perawatan dan operasional perusahaan. Analisis dari saya melihat nilai EVAS yang menunjukkan selisih positif sebesar 0,84. PT KAI sebenarnya berada dalam posisi internal yang cukup menguntungkan. Menurut saya, PT KAI memiliki peluang besar untuk terus berkembang karena adanya dukungan kebijakan, tren perjalanan masyarakat, dan kemajuan teknologi. Ancaman yang ada memang signifikan, tetapi dengan strategi yang tepat, PT KAI mampu memaksimalkan peluang tersebut untuk memperkuat posisinya sebagai moda transportasi massal yang efisien dan terpercaya. Kombinasi peluang tinggi dan ancaman yang dapat dikendalikan menunjukkan bahwa PT KAI berada pada kondisi eksternal yang stabil dan perspektif pertumbuhannya sangat menjanjikan. Yang ketiga, kuadran. Berdasarkan hasil pemetaan pada matriks SWOT, PT KAI berada pada kuadran 1 atau growth, yaitu posisi strategis yang menunjukkan perusahaan memiliki kekuatan internal yang tinggi serta peluang eksternal yang besar. Dengan nilai IVA sebesar 1 menggambarkan bahwa kekuatan PT KAI jauh lebih dominan daripada kelemahannya. Sementara nilai EVAS-nya sebesar 0,84 menunjukkan peluang yang tersedia di lingkungan eksternal juga cukup besar untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.
Posisi di kuadran 1 menandakan bahwa PT KAI berada dalam kondisi terbaik untuk menjalankan strategi pertumbuhan. Perusahaan dapat memaksimalkan kekuatannya seperti SDM berpengalaman, digitalisasi layanan, dan jaringan rel yang luas untuk menangkap peluang seperti dukungan pemerintah, meningkatnya minat wisata domestik, dan perkembangan teknologi pembayaran digital. Analisis dari saya, PT KAI berada pada posisi di kuadran 1 menunjukkan bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya mempertahankan operasi seperti sekarang, tetapi mulai fokus pada ekspansi, inovasi layanan, dan penguatan keunggulan kompetitif. Menurut saya, PT KAI memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat melalui strategi yang agresif, seperti peningkatan kapasitas armada, modernisasi infrastruktur rel, serta integrasi layanan digital yang lebih menyeluruh. Dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia, PT KAI dapat memperkuat posisinya sebagai moda transportasi massal yang semakin efektif, efisien, dan diminati masyarakat. Selanjutnya ada matriks SWOT. Analisis yang pertama itu ada analisis SO, yaitu PT KAI sebenarnya sudah menjalankan strategi ini. Terlihat dari adanya layanan komuter lain, KAI logistik, KAI wisata, kereta bandara, dan beberapa paket kereta wisata tematik lainnya. Menurut saya, langkah ini menunjukkan bahwa PT KAI cukup responsif terhadap peluang di sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat. Tapi analisis dari saya, potensinya masih belum dimaksimalkan sepenuhnya karena rute wisata khusus dan promosi terintegrasi dengan destinasi wisata masih bisa diperluas lagi supaya kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan lebih besar. Analisis yang kedua yaitu WO, Weakness Opportunity. PT KAI sudah mulai menjalankan pembangunan double track dan elektrifikasi di beberapa koridor utama, terutama di Pulau Jawa dan wilayah Jabodetabek. Tapi pelaksanaannya masih bertahap dan belum merata ke semua jalur padat. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa strategi WO sudah berjalan, tapi kecepatannya masih terbatas, sama anggaran dan proyek infrastruktur yang berjangka panjang. Analisis dari saya, jika PT KAI dan pemerintah bisa mempercepat peremajaan rel dan penambahan jalur ganda di lintasan yang sering overload, kelambatan kereta dan kepadatan penumpang bisa jauh berkurang. Analisis yang ketiga yaitu ST, yaitu dalam beberapa tahun terakhir PT KAI sudah sangat aktif mengoptimalkan digitalisasi layanan, mulai dari pembelian tiket lewat KAI Akses, e-ticketing, boarding pass digital, sampai sistem monitoring operasional yang lebih terintegrasi. Oke, selanjutnya ada analisis ST, yaitu dalam beberapa tahun terakhir PT KAI sudah sangat aktif mengoptimalkan digitalisasi layanan, mulai dari pembelian tiket lewat KAI Akses, e-ticketing, boarding pass digital, sampai sistem monitoring operasional yang lebih terintegrasi. Menurut saya, ini membuat PT KAI punya nilai plus dibanding moda transportasi lain dan cukup efektif dalam menghadapi ancaman persaingan bus atau travel online. Analisis dari saya, kedepannya PT KAI perlu menghubungkan digitalisasi ini dengan manajemen perawatan rel dan armada secara lebih real time, supaya ancaman gangguan operasional karena kerusakan bisa ditekan lebih jauh. Selanjutnya, analisis WT. PT KAI sudah berusaha melakukan efisiensi melalui pengaturan ulang anggaran, pengetatan biaya operasional, dan penguatan sistem pengawasan. Tetapi biaya perawatan rel dan armada masih cukup tinggi akibat infrastruktur yang tua dan pengaruh inflasi. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa strategi WT sudah dijalankan, tapi hasilnya belum maksimal karena faktor kelemahan dan ancaman eksternal masih cukup kuat. Analisis dari saya, efisiensi jangka panjang baru benar-benar terasa kalau peremajaan infrastrukturnya dilakukan lebih agresif, sehingga biaya kerusakan mendadak dan perbaikan darurat bisa berkurang. Selanjutnya ada implementasi. Yang pertama ada analisis SO, yaitu PT KAI sudah mulai menjalankan strategi ini terlihat dari hadirnya kereta wisata, layanan KAI logistik yang mendukung UMKM, dan kerjasama paket wisata dengan agentur dan destinasi tertentu. Kedua, analisis WO. PT KAI sudah mulai melaksanakan strategi ini, terutama lewat pembangunan double track dan elektrifikasi di beberapa jalur utama. Tapi realisasinya masih bertahap dan belum mencakup semua jalur padat. Juga ada analisis ST, yaitu PT KAI sudah sangat aktif menjalankan strategi ini, terlihat dari digitalisasi tiket, integrasi pembayaran QRIS atau e-wallet, dan sistem boarding digital. Selanjutnya ada analisis WT, yaitu PT KAI sudah menerapkan strategi efisiensi ini seperti audit keuangan rutin, pengaturan prioritas anggaran, dan digitalisasi monitoring operasional. Tapi biaya perawatan yang tinggi tetap menjadi masalah karena infrastruktural dan armada yang sudah tua. Selanjutnya ada evaluasi BSC atau Balance Scorecard. PT KAI menggambarkan bagaimana perusahaan menjalankan visi dan strateginya melalui 4 perspektif utama, yaitu finansial, customer, internal process, dan learning dan growth. Setiap perspektif memiliki fokus dan indikator yang menggambarkan kinerja PT KAI secara keseluruhan. Yang pertama ada perspektif finansial, yaitu sebesar 85%. Pada perspektif finansial, PT KAI berfokus pada profitabilitas, efisiensi biaya, serta keberlanjutan operasional. Indikator seperti pendapatan perusahaan, efisiensi biaya operasional, dan tingkat okupansi kereta menjadi penentu utama. Kinerja 85% menunjukkan bahwa PT KAI cukup berhasil menjaga performa keuangan meskipun menghadapi tantangan biaya perawatan dan inflasi. Yang kedua, ada perspektif customer, yaitu sebesar 88%. Pada perspektif ini, perhatian utama PT KAI adalah kepuasan pelanggan dan kualitas pengalaman perjalanan. Indikatornya mencakup ketepatan waktu, hasil survei kepuasan, jumlah komplain, serta kualitas fasilitas kereta dan stasiun. Dengan skor 88% ini, perspektif ini menjadi yang tertinggi, menunjukkan bahwa layanan PT KAI dinilai sangat baik oleh pengguna. Yang ketiga ada perspektif internal proses, yaitu sebesar 82%. Perspektif ini mencakup efisiensi operasi, pengelolaan jaringan rel, keselamatan, dan integritas layanan internal. Indikator seperti ketepatan jadwal, tingkat gangguan operasional, kualitas perawatan sarana prasarana, hingga keamanan dan perjalanan menjadi dasar penilaian. Skor 82% menunjukkan bahwa proses internal cukup baik, tapi membutuhkan peningkatan terutama dalam hal peremajaan infrastruktur.
Yang keempat, perspektif learning dan growth itu sebesar 86%. Perspektif ini berfokus pada pengembangan SDM, budaya kerja, dan inovasi teknologi. Pelatihan SDM, kompetensi teknis, kesiapan teknologi digital, dan kepuasan karyawan menjadi indikator utamanya. Skor 86% ini menunjukkan bahwa PT KAI memiliki kemampuan pembelajaran organisasi yang kuat dan siap beradaptasi dengan kebutuhan modernisasi. Oke, mungkin cukup sekian analisis PT KAI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.